Hai Fiskinians, salam ikan cupang. 3 tahun lalu, berita soal pemboikotan yang dilakukan oleh organisasi perlindungan hewan paling besar dan paling berpengaruh di dunia bernama PETA. PETA emang selalu kritis dan lantang menyuarakan pendapat mereka kepada perdagangan hewan dan praktik eksperimen yang dilakukan menggunakan hewan sebagai media uji coba. PETA sangat melarang itu semua. Organisasi yang terbentuk sejak tahun 1980 ini dan sekarang lagi mengawal isu animal testing yang dilakukan di Eropa. Soalnya banyak binatang yang mesti mati dijadiin bahan uji coba sebuah produk kosmetik. Praktek kayak gini emang udah berlangsung selama ratusan tahun dan PETA mau pelan-pelan membuat praktek yang nggak beretika buat para hewan ini lama-lama bisa berhenti. PETA juga pernah nyentil industri ikan cupang dunia lewat pergerakan dan kampanyenya waktu itu. Sekitar tahun 2019, PETA mengeluarkan sebuah artikel berjudul PETA Fish Q&A. Why these animals are not starter pets, yang isinya adalah tentang dampak buruk cupang jika diperjualbelikan di dalam botol dan apa dampak buruk yang ikan ini rasakan kalau misal dijual di dalam kemasan seperti itu. Sontak postingan ini membuat industri perdagangan cupang lumayan kena sentil waktu itu. Apakah alasan utama PETA ini bisa berani nyentil industri percupangan ya? Alasan PETA melarang cupang jadi peliharaan. Kala itu PETA mengekspos sisi gelap perdagangan cupang yang terjadi di Thailand. Di video tersebut menunjukkan ikan cupang dimasukkan ke dalam botol kecil yang luasnya sangat kecil. Sampai ikannya buat muterin badan aja sulit banget. Padahal ikan-ikan ini mau dikirim ke tempat yang sangat jauh dari Thailand. Tepatnya ke Amerika Serikat. Buat dijual di salah satu toko hewan paling besar di sana. Nggak cuma ikannya dimasukin ke botol kecil, banyak juga bangkai cupang yang dibiarkan geletakan di area peternakan. Si investigator dari PETA ini telah menunjukkan fakta serupa yang terjadi di hampir semua peternakan yang dia datengin. Soalnya total dia datang ke 10 peternakan. Wah, ini jadi mata-mata gitu ya. Nah, pemandangan kayak gini mungkin lumrah buat para peternak yang nggak bertanggung jawab. Karena menurut mereka, ya ikan cupang adalah komoditas penghasil uang. Tapi kalau praktek ini bisa tersebar di dunia luar, ya pasti akan banyak orang yang kontra dan melihat kenyataan yang terjadi peternakan cupang ini adalah pemandangan yang menyakitkan. Banyak juga ikan cupang yang berserakan di daratan dalam keadaan belum mati, karena para karyawan lagi sibuk ngepacking ikan lainnya untuk dikirim. Terbalik dengan di Indonesia, cupang yang dijual di Amerika Serikat kebanyakan adalah hasil dari petani asal Thailand, bukan petani lokal. Walau di Amerika juga banyak breeder lokal, tapi permintaan besar dari para toko nggak bisa disanggupi sama orang di sana. Dan akhirnya mereka lebih memilih membeli dari ikan yang Thailand itu. Yang mana ya emang harga ikan dan ongkosnya jauh lebih murah daripada di Indonesia. Nah, breeder Indonesia lebih dipilih oleh keepers yang nyari kualitas, sedangkan ikan-ikan yang dijual secara luas di toko hewan ya dari Thailand itu. Nasib buruk para cupang asal Thailand ini belum berakhir ya, karena sebelum sampai tujuan ke Amerika, mereka mesti menempuh perjalanan yang jauh yang makan waktu beberapa hari. Menurut pengakuan pihak toko hewan di Amerika, mereka memesan sekitar 100.000 ekor cupang pada saat setiap shipment. Banyak banget ya, 100.000 itu bukan jumlah yang kecil loh. 1.000 aja deh, 1.000 itu kayaknya waktu itu bisa satu pickup ya, apalagi 100.000 itu bisa banyak banget. Dan cupang yang mati di jalan bisa sebanyak 1.000 ekor di setiap shipmentnya. Ya agak miris ya. Kalau misal dilihat dari segi angka berbanding 100.000, ya 1.000 itu kecil banget. Tapi 1.000 itu ikan loh, yang mana punya nyawa dan tadinya hidup. Jadi tetap aja kematian ini menurut PETA termasuk genosida massal. Ditambah lagi, setiap packing ikan yang dikirim ke Amrik, airnya dikasih obat bius biar ikannya rada lemas dan nggak makan ekornya sendiri. Karena di dalam packing, ikannya nggak akan dikasih makan sejak mereka dikirim sampai hari di mana mereka sampai ke tempat tujuan. PETA juga melakukan investigasi ke toko tempat para cupang disuplai dari Thailand. Alangkah terkejutnya si narasumber pas berkunjung ke toko karena dia nemuin banyak pemandangan horor. Banyak ikan cupang yang mati di dalam gelas, kemasan, sampai airnya berwarna butok dan bau banget. Beberapa ekor ikan juga terlihat kayak dibiarin gitu aja, walau sakit dan airnya butek.
Beberapa karyawan di toko ikan mengatakan kalau kondisi ikan emang jadi kayak gitu karena proses pengiriman ikan yang terlalu lama. Mirip kayak ikan PO di Indonesia gitu deh. Bedanya ikan-ikan ini kayaknya nggak diganti airnya. Makanya airnya jadi butek dan kelihatan keruh banget. Bahkan mungkin beracun. Mereka juga dibilang mengatakan gitu kalau misalkan botol yang menjadi kemasan buat menampung ikan pas dikirim juga menjadi salah satu faktor kenapa ikannya bisa sampai keadaan lemes banget. Beberapa pengunjung juga komplain soal ngelihat ikan-ikannya malah dibiarin gitu aja walau keadaannya sangat mengenaskan. Nah, ini agak kurang bertanggung jawab ya. Nah, makanya hal ini yang ngebuat PETA marah dan menilai perdagangan ikan cupang ke Amerika Serikat lebih banyak menghasilkan sebuah kemudaratan daripada manfaat. Karena banyak ikan cupang yang mesti mati sia-sia dan pas sampai sana nggak dirawat biar jadi bagus. Keepers yang nyepelein jadi faktor PETA naik pitam. Seekor ikan cupang terlihat lesu dan lunglai. Dia merasa nggak nyaman banget dengan tempat tinggalnya yang cuma berukuran gelas kecil dengan air yang sangat sedikit. Sejak dia lahir, cupang-cupang ini udah ditaruh di air yang sedikit karena dijadiin komoditas impor. Berbeda dengan seller lokal yang banyak merawat ikannya dengan cinta biar ikannya perform. Para petani di Thailand lebih mengejar kuantitas ketimbang kualitas. Ya, intinya pokoknya banyak lah gitu ya. Itu yang membuat mereka juga nggak bisa menjaga kualitas hidup si ikan yang bakal dikirim ke berbagai negara langganannya. Nah, menurut PETA, cupang yang dijual sebagai ikan hias punya kehidupan yang lebih keras ketimbang mereka yang hidup di alam. Karena kalau di alam, ancaman yang dihadapi ya cuma ikan predator itu aja yang bisa dengan mudah dihindari dengan sembunyi atau berjaga-jaga. Tapi ikan di alam lebih punya kesempatan untuk lolos dari maut karena ya banyak celah yang bisa membuat mereka lolos dari banyak ancaman. Termasuk yang aku sebutin tadi, yaitu bersembunyi atau kalau bahasa Jawa itu ndelik ya. Sedangkan di dalam gelas, cupang kayak dihukum mati gitu. Karena kalau nggak dijaga kualitas airnya, ikan bisa sakit dan pasti nggak ada dokter yang datang buat ngobatin dia. Kalau mati ya tinggal dibuang. Beneran nyawa emang sekali nggak berharga kalau si cupang ini bagi para pedagang. Selain itu di Amerika Serikat, banyak juga keepers yang main asal beli aja nih. Tapi nggak tahu cara yang pas ya buat peliharaannya itu. Ditambah ikan cupang merupakan ikan yang paling umum dijual di swalayan lokal. Warga yang belanja bulanan juga bisa nemuin ikan ini dijual di bagian hewan peliharaan. Jadinya banyak orang tua yang ngebeliin anaknya seekor ikan cupang buat nyoba pelihara ikan. Kebanyakan anak-anak sering ngerasa bosen pas rasa tertariknya menurun. Pas anaknya udah bosen, ya udah ikannya dibiarin atau digeletain gitu aja. Kurangnya edukasi membuat banyak orang di sana merasa melihara cupang itu sangat mudah dan bahkan terkesan didiemin aja udah tetap hidup. Ya padahal namanya juga makhluk hidup gitu, butuh sesuatu entah makan atau perawatan dan lain-lain. Nyatanya cupang juga butuh tempat yang layak, air yang bagus dan pasokan makanan yang cukup untuk mendapatkan kehidupan yang layak pula. Menurut PETA, edukasi soal memelihara cupang ikan harus terus digalakan. Makanya mereka masukin beragam edukasi ke setiap artikel cupang yang dirilis di websitenya itu. PETA buat gerakan agar toko hewan berhenti menjual ikan dalam gelas. James membeli seekor ikan cupang dengan harga $2. Harga segitu masih sangat murah kalau dikonversi ke mata uang rupiah, yaitu sebesar 30.000. Harga yang sangat murah ini membuat cupang kerasa kayak ikan yang sepele. Padahal mereka juga butuh pengertian yang banyak untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih bagus. Karena harganya murah, orang jadi kayak kurang menghargai cupang. Soalnya ya tiap ada yang mati, mereka nggak akan pusing. Karena ya mereka mikirnya bisa beli lagi lah gitu kan. Dan karena harganya juga murah. Coba misal cupang di sana harganya mahal nih, misalkan jutaan gitu ya. Meskipun emang sekarang sudah ada sih cupang yang harganya jutaan atau bahkan waktu itu belasan juta. Ya, tapi gini, coba misal cupang di sana harganya mahal nih, misal ya. Pasti orang-orang akan lebih menjaga ikannya dan ngerasa lebih menghargai dan nggak ada nyepelein gitu. Karena kalau ikannya mati, ya uangnya jadi hangus. Kayak kalau orang tuh bilangnya eman banget ya, sayang banget kalau ikan cupangnya mati. Nah, jadi otomatis orang akan lebih menjaga hidup ikan yang mahal daripada yang murah. Mungkin ini kelihatan terasa materialistis ya, tapi ya itulah kenyataannya gitu. Padahal harusnya semua ikan berhak mendapatkan perlakuan yang sama karena semuanya punya nyawa. PETA membuat gerakan untuk memboikot toko hewan tersebut karena ya tetap menjual ikan dalam kemasan gelas kecil yang nggak layak untuk menampung ikan tersebut. Mereka membuat petisi yang bisa ditandatangani oleh masyarakat Amerika yang punya aspirasi sama dengan PETA, yaitu melarang penjualan ikan cupang dalam kemasan yang nggak layak. Saking gatelnya sama praktek jualan cupang kayak gini, pada tahun 2020 PETA nawarin untuk beli semua ikan cupang yang dijual di toko hewan itu.
agar mereka nggak bisa ngejual ikan cupang lagi. Tapi sampai saat ini toko tersebut tetap menjual ikan cupang dengan harga murah. Ya, jadi tetap bandel gitu. Jadi perjuangan PETA sama sekali belum selesai. Kalau menurut kamu gimana sikap dari PETA ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Fiskinia.